Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Badarama. Saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan dan perencanaan strategis. Perencanaan merupakan salah satu 4 fungsi manajemen yang penting dan saling terkait bersama lain. Berbicara tentang perencanaan, kita dihadapkan pada pertanyaan, apakah suatu perencanaan berjalan baik atau tidak? Pertanyaan mendasar ini kiranya aktual diajukan manakala kita melihat relativitas keseharian yang menunjukkan banyaknya kegagalan akibat perencanaan yang salah dan tidak tepat. Kesalahan perencanaan dapat berada pada awal perencanaan itu sendiri ataupun pada saat proses perencanaan itu berlangsung. Banyak perencanaan yang gagal gara-gara apa? Yang direncanakan tidak mempunyai pijakan yang relevan dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Next, dalam perencanaan kegiatan disusun berdasarkan prioritas dan dibandingkan dengan sumber daya yang tersedia. Untuk pelaksanaannya, jika organisasi tidak mempunyai sumber daya untuk melaksanakan paling sedikit 70% dari rencana strategisnya. Biasanya dikatakan organisasi hanya mengambang datar tentang cita-cita kegiatan, bukannya daftar yang bisa mengarahkan organisasi untuk melakukan kegiatan di masa mendatang. Next, ada juga efek yang logis serta proses perencanaan ini adalah organisasi mendapatkan suatu metodologi untuk menentukan kemampuan sumber daya. Setelah menyelesaikan proses perencanaan organisasi, sekolah akan mengembangkan sarana atau alat yang tidak hanya untuk mengecek kebenaran tetapi juga merupakan dasar untuk pengembangan rencana operasi tahunan. Dalam beberapa kasus, sekali sebuah organisasi sekolah menyelesaikan proses perencanaan, maka organisasi ini akan membutuhkan penyesuaian atas cita-citanya untuk lebih merealisasikan apa saja yang sebenarnya dapat dicapai. Next, perencanaan strategis. Perencanaan adalah susunan rumusan sistematik mengenal langkah atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam perencanaan ini termuat hal-hal yang merupakan prinsip perencanaan, yakni yang pertama ada apa yang dilakukan yang merupakan gambaran visi dan misi. Yang kedua, bagaimana mencapai hal tersebut. Yang ketiga, siapa yang akan melakukan. Yang keempat, ada lokasi aktivitas. Yang kelima, kapan akan dilakukan beberapa lama. Yang keenam, sumber daya yang dibutuhkan. Oke, next. Cokro Amijojo tahun 1992 halaman 12 mendefinisikan perencanaan sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu cara atau langkah tentang apa yang dilakukan dan dilaksanakan oleh seorang atau suatu organisasi tentang apa yang dilakukan pada masa yang akan datang. Oke, next. Ada juga proses atau langkah perencanaan strategis. Langkah-langkahnya berdasarkan bahan dari list struktur dikaji sifat-sifat perencanaan strategis. Perusahaan kemungkinan untuk diterapkan dalam perencanaan publik. Secara singkat, kajian ini menghasilkan temuan bahwa perencanaan strategis perumusan mempunyai sifat yang pertama, berpotensi ketindakan hasil dan implementasi. Yang kedua, mempromosikan partisipasi yang lebih luas dan beragam dalam proses perencanaan. Yang ketiga, lebih menekan pada pemahaman masyarakat terhadap konteks lingkungan, mendefinisikan peluang atau ancaman terhadap masyarakat melalui kajian lingkungan. Yang keempat, mengandung perilaku kompetitif. Yang kelima, menekan kajian kekuatan dan kelemahan masyarakat dalam konteks peluang dan ancaman. Oke, next. Dari beberapa sifat perencanaan strategis berkaitan dengan perumusan arah perkembangan organisasi ke masa depan untuk mencapai sasaran jangka panjang dan jangka pendek. Menurut Bosman dan Fatah pada tahun 1989, proses manajemen perencanaan strategik mencakup tujuan bagian yang saling berkaitan. Oke, next. Yang berkaitan itu ada tujuh kaitan. Yang pertama, pembagian terhadap organisasi dalam hal kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan atau SWOT. Yang kedua, perumusan misi organisasi. Yang ketiga, perumusan filsafat dan kebajikan organisasi. Yang keempat, penetapan sarana dan sarana strategik.
Yang kelima, penetapan strategi dan organisasi. Yang keenam, implementasi. Yang ketujuh, penggadaian kontrol atau organisasi. Next, perencanaan strategis yang pada mulanya dikembangkan dalam organisasi yang mencari laba, profit, organization, tetapi sebenarnya dapat juga ditetapkan ke organisasi nirlaba dan permintahnya. Bresson pada tahun 1988 halaman 5. Bresson mengatakan bahwa meskipun perencanaan strategis dapat diterapkan dimanapun, tetapi tidak semua pendekatan dalam perencanaan strategis mempunyai yang sama karena kondisi tertentu akan memerlukan pendekatan tertentu pula. Ada beberapa ada 7 kajian yang dapat ditentukan. Yang pertama ada SWOT, yang kedua ada misi organisasi, yang ketiga ada perumusan falsafah, yang keempat ada penetapan saran, yang kelima ada penetapan strategis, yang keenam ada implementasi, yang ketujuh ada penggandaian atau organisasi. Apa sih pentingnya perencanaan strategis? Semakin suatu organisasi berkembang dan banyak kegiatannya, maka lembaga ini mempunyai risiko terlalu banyak konsentrasi pada kegiatan mengatasi tuntunan manajemen sehari-hari, sehingga terlalu terpusat pada tujuan jangka panjang. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagi saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.